Senku bener-bener gila di episode 8 sama 9 ini. Mulai dari bikin besi, bikin magnet pakai petir, terus pembangkit listrik, dan sampai bikin lampu. Tapi apakah ini semua bener secara sains? Yaudah langsung aja lanjut kita bahas sebenarnya seberapa akurat sih sains yang ada di dalam anime Dr. Stone ini. ちょい混ぜて焼くだけだ。銅器焼くのとはわけが違う。木燃やした火の温度ってのはせいぜいが700度ってとこだ。だが砂鉄を鉄にする製鉄に必要な温度は1500度。じゃん酸素ぶち込むしかねえ。ひたすら空気を送り続けて炎の攻撃力を700から1500に倍切るとさせんだ。 Oke, di sini Senku sama temen-temennya mau bikin besi. Bikinnya dari pasir besi yang kemudian nanti dilelein. Nah, tapi masalahnya ngelelein pasir besi itu nggak gampang. Butuh suhu yang sangat tinggi sampai 1500-an derajat, bener ini tadi. Dan pakai kayu aja itu nggak cukup, karena bakar pakai kayu itu suhu maksimalnya paling sampai 700-an derajat. Bener ini. Solusinya biar suhunya bisa lebih tinggi, caranya adalah dengan bikin tungku khusus yang istilahnya forced air charcoal furnace, yang pada prinsipnya adalah tungku dengan bahan bakar areng yang ditambah pakai dorongan angin biar oksigennya makin tambah dan suhunya juga bisa lebih tinggi. Nah, tapi sebenarnya sistem ini pun bakal susah banget untuk sampai suhu 1500 derajat. Dan solusi cerdik dari Senku adalah dengan mencampur komposisi arang ke pasir besi. Dan hal ini bisa bikin titik leleh dari besinya itu turun. Dan nilai suhu ini bisa dicapai dengan tungku ini. So, ya, apa yang dilakuin sama Senku di sini emang bener dan gimana ya? Dia bener-bener gila gitu loh, bisa sampai mikirin sedetail ini. Mulai dari bikin tungku yang ditambah angin biar suhunya bisa makin tinggi, terus juga nambahin komposisi arang ke besinya biar titik lelehnya turun. Pinter banget pokoknya. Oke. Wow. Wow. Oke, untuk bagian ini jujur aja aku bahkan sempet nggak percaya bikin magnet pakai bantuan petir. Gimana ya? Secara teori bikin magnet pakai listrik itu emang bisa dan emang gampang. Caranya adalah dengan menggunakan prinsip elektromagnet. Jadi listrik dialirin ke kabel yang melingkar. Dan di sini nanti akan dihasilkan medan magnet di dalamnya. Nah, ketika dalamnya diisi dengan besi atau apa, dalamnya ini nanti akan jadi magnet juga. Nah, tapi di sini listriknya diganti pakai petir. Wow, bukannya jadi magnet tapi malah bisa hancur gitu loh. Tapi setelah aku cari berbagai referensi, ternyata ini tuh emang bisa. Dan ya, Wasilowski yang disebut sama Senku di episode ini itu emang beneran ada. Peter Wasilowski yang dulunya ilmuwan NASA itu pernah mempraktekkan ini dan beneran bisa. Jadi pada prinsipnya listrik dari petir ini akan mengalir ke tembaga yang ngelilit si besi, dan dari sini nanti akan muncul medan magnet yang gede banget di dalam lilitan ini sehingga besinya bisa jadi magnet. Penjelasannya seperti itu, walaupun ya jujur aja ini bener-bener mind blowing banget buatku. Aku sendiri bahkan sempet gak percaya kalau ini tuh bisa terjadi, karena listrik dari petir itu beneran gede banget gitu loh. Bukannya jadi magnet tapi malah jadi rusak gitu loh. Tapi karena udah ada yang membuktikan secara eksperimen dan itu berhasil, bisa works, ya udah. Ternyata begitu, bener. Hanya saja ya mungkin teknisnya aja yang bisa dibilang fiksi di sini, karena ya gimana, masa bisa manggil petir buat nyamber tepat di situ. Terus ini juga beda sama eksperimennya Wasilowski, karena si Wasilowski itu dia ngubungin tembaganya pakai semacam roket kecil gitu yang ditembakin ke awan. Jadi petirnya itu nyalur lewat kabel yang dibawa sama roket ini, nggak langsung petirnya nyamber ke si besinya ini. Tapi ya udahlah, itu bagian yang fiksi di sini, tapi secara prinsip ini bener. Wow. Wow. Lagi-lagi Senku ini pinter banget di sini. Dia bikin generator listrik di zaman batu. Wow.
Oke, generator yang dibikin di episode ini adalah jenis generator homopolar atau disebut juga sama Faraday disk karena ditemuin sama Michael Faraday, dan generator ini dia bisa menghasilkan listrik DC. Generator kayak gini sekarang jarang banget ditemui karena sebenarnya ini tuh nggak efisien, tapi si Senko milih buat bikin generator jenis ini. Mungkin pertimbangannya adalah karena generator kayak gini ini gampang banget untuk dibikin, nggak perlu bikin banyak lilitan dan lain-lain, pokoknya gampang lah. Prinsip kerjanya saat piringannya diputar ini nanti akan muncul perbedaan tegangan di bagian pinggir sama di bagian pusatnya. Nah terus ketika dihubungin pakai kabel nanti akan muncul aliran listrik. Kenapa kok bisa gitu? Simpelnya ini terjadi karena ada gaya Lorentz yang mendorong elektron untuk bergerak dari pinggir ke pusat atau pusat ke pinggir tergantung dari orientasi medan magnetnya. Yang mau belajar lebih lanjut aku kasih linknya di deskripsi. Soalnya kalau aku bahas di sini nanti bakal jadi panjang banget. Nah terus sebenarnya sistem ini itu nggak perlu dua piringan loh. Satu aja sebenarnya ya bisa. Aku nggak tahu kenapa kok Senko milih bikin dua piringan, dan terus dia juga bilang kalau muternya nggak bareng ini nanti nggak bisa gitu. Padahal ya bisa-bisa aja. Paling nanti hasilnya ya listriknya nggak stabil gitu aja, tapi tetap ini bisa menghasilkan listrik walaupun muternya nggak bareng ataupun piringannya cuma satu, ini tetap bisa. Mungkin pertimbangannya adalah dengan bikin piringannya ada dua, listrik yang dihasilin bisa lebih gede daripada piringannya satu. Dan kalau diperhatiin secara seksama, putarannya Ginro sama Kinro itu arahnya beda loh. Si Ginro ini muternya ke belakang, sementara si Kinro ini muternya ke depan. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau orientasi medan magnet yang dipasang di kedua piringan ini ternyata saling menyilang arahnya. Ini ada video yang bagus banget yang jelasin generator yang dipakai sama Senko di episode ini. Linknya aku taruh di deskripsi. Wow. Wow. Setelah berhasil bikin generator listrik, sekarang berhasil bikin lampu di zaman batu. Gila, bener-bener gila ini episode ini si Senko. Dan aku juga bisa mastiin kalau proses yang dilakuin di sini ini juga bener. Di sini Senko melakukan proses yang sama yang pernah dilakuin sama Thomas Alva Edison di zaman dulu. Edison itu emang bukan penemu lampu yang paling pertama. Penemu lampu pertama itu Joseph Swan. Tapi waktu itu lampunya masih belum bagus, mahal, dan gampang meledak. Dan Edison mengembangkan penemuan ini sampai benar-benar jadi lampu yang bagus dan bisa digunakan secara massal. Salah satu penyempurnaan yang dilakukan Edison adalah dengan cara mengganti filamen pada bola lampu ini dengan bambu Jepang. Persis sama yang dilakuin Senko di sini. Aku naruh link di deskripsi buat yang pengen tahu cerita lengkapnya. Singkatnya, material yang dipakai jadi filamen lampu itu harus punya dua sifat. Satu, hambatan listriknya gede, dan yang kedua, tahan panas. Dan bambu Jepang itu memenuhi dua sifat ini. Kalau mungkin ada yang pengen eksperimen gitu nyoba kayak yang dilakukan Senko di sini, sebenarnya nggak harus pakai bambu Jepang. Yang lebih gampang kalau zaman sekarang kita bisa pakai isi pensil, grafit isi pensil. Nah itu kalau disambungin ke listrik DC, itu dia juga bisa nyala kayak lampu. Keren lah pokoknya. Kesimpulanku untuk episode ini cuman wow. Bener-bener wow ini episode. Bener-bener gila gitu loh. Makin kesini teknologinya semakin canggih dan secara ilmiah itu ya bener. Ini pun aku masih sangat terkagum-kagum loh. Walaupun aku udah beberapa kali nonton bagian ini. Tapi keren banget gitu loh. Next episode pasti bakal lebih seru lagi. So buat temen-temen yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan klik di sini untuk nonton playlist lengkap pembahasan sains di anime Dr. Stone ini. Terima kasih.